Shalom, puji Tuhan, Bu Bapak yang dikasih Tuhan, kita kembali akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Ya, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, dan saatnya kita akan sama-sama mendengar apa kata firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Walau masih online Tuhan, kami sudah meninggikan Tuhan, memuji, bersorak untuk Engkau Tuhan. Saatnya sebentar kami akan sama-sama mendengar, merenungkan apa kata firman Tuhan. Siapkanlah hati kami, pikiran dan telinga kami untuk fokus akan firman-Mu Tuhan. Juga kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berikan hikmat, marifat, dan urapan daripada Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan boleh ada di dalam hamba-Mu Tuhan, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan mudah dimengerti oleh umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bu Bapak dikasih Tuhan. Ya, kita kembali akan menelaahkan kata firman Tuhan. Ya, untuk hari ini firman Tuhan saya beri tema, jadilah anak Tuhan yang tangkas, ya, cerdas dan berintegritas, ya. Jadi temanya jadilah anak Tuhan yang tangkas, cerdas dan berintegritas, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, Bu Bapak yang kasih Tuhan, di masyarakat atau di marketplace, ya. Saat ini diperlukan tidak hanya kerja keras. Orang ngomong kerja keras tidak cukup, harus kerja cerdas gitu ya. Ya, tidak hanya tangkas tapi cerdas, tapi juga harus berintegritas ya. Sulit enggak ya? Ya ini biasa bahasa sehari-hari ya. Bu Bapak dikasih Tuhan, tanpa ketiganya ini maka kita akan tertinggal ya di dalam persaingan di tingkat lokal maupun global ya. Bahkan di dalam mengemban jabatan publik ya, atau untuk mendapatkan proyek-proyek besar gitu ya, diperlukan fakta integritas. Jadi siapapun pejabatnya harus menandatangani namanya fakta integritas ya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini ya. Artinya tidak boleh menghalalkan segala cara ya. Semuanya ada aturan yang tidak melanggar hukum ya. Bu Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan zaman ini ya. Pertanyaan, masihkah kita ini bersanteria ya? Ya terserah aja lah apa kata Tuhan. Bersanteria, bermalas-malas ya. Kita ngomong, wah Tuhan kan pelihara, sehingga kita bermalas-malas. Hidup mengalir tanpa semangat, tanpa cita-cita ya. Hidup tidak punya visi dan misi ya. Bu Bapak yang kasih Tuhan, saya pastikan kita akan tertinggal ya. Ada semboyan ya yang dulu cukup terkenal ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga ya. Kira-kira bisa enggak? Saya yakin tidak bisa ya. Mudanya foya-foya, mana bisa tua kaya raya ya. Apalagi mati masuk surga ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan ya. Mari hari ini kita pelajari ya kehidupan 4 sekawan ya. 4 sekawan yang sering kita dengar, dan mungkin kalau kita ikut sekolah minggu paling sering ya diceritakan, yaitu Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ya. Tapi mari kita coba hari ini menelaah dengan sudut pandang yang lain ya. Di mana pada waktu itu Bu Bapak yang dikasih Tuhan, Raja Nebukadnezar itu sedang mencari tenaga ahli untuk mengisi jabatan strategis di kerajaannya ya. Ini coba kita baca di Daniel 1 ayat 3 dan 4 ya, saya bacakan di sini. Daniel 1 ayat 3 dan 4 ya.
Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuannya banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya, jadi sejak zaman dahulu, kalau mencari staf, mencari karyawan, mencari tenaga ahli, pasti ada syarat-syaratnya. Ya, sekarang saja orang mencari project manager ada syarat-syaratnya, ada syarat umum, syarat teknis, dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Keturunan raja, ya. Kalau sekarang ya enggak lah, ya. Ya. Muda, tidak bercela, ya. Sehat jasmani dan rohani, kalau saya sederhanakan bahasanya, ya, cerdas dan berpengetahuan dan cakap bekerja, ya, cakap bekerja, ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi anak-anak muda zamannya Daniel, Sadrah dan Mesa dan Abednego, ya. Bu Bapak ini kasih Tuhan, maka keempatnya ini daftar kan gitu, ya. Biasa anak-anak muda bareng-bareng ya, daftar, ini ada lowongan kan, ada lowongan pekerjaan kan gitu. Bu Bapak ini kasih Tuhan, ya. Jadi syaratnya tidak mudah, ya. Pemuda tidak bercela, artinya apa? Ya dia benar-benar baik, ya, di masyarakat, di keluarga, di mana tidak ada cela, ya. Kemudian sehat, jasmani dan rohani, berpengetahuan, artinya cerdas dan berpengetahuan, dan cakap bekerja, ya. Karena ada orang yang katanya pengetahuannya baik tapi bekerja tidak bisa, ya. Ini begitu lengkap, ya, persyaratannya. Kemudian ada syarat tambahan, ya. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, ya, akan dididik. Jadi masuk pendidikan setelah lolos seleksi, kemudian masuk pendidikan menjadi staf raja, belajar tulisan dan bahasa orang Kasdim, ya. Dan syarat yang selebihnya adalah diberikan makanan yang bergizi, ya. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita simak pelan-pelan apa kata firman Tuhan tentang keempat orang ini, ya. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, ya, di sini akhirnya Daniel, Sadrah, Mesa dan Abednego ini lulus ujian yang cukup ketat ini, ya. Dari mungkin sekian ribu orang dia masuk lah, ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, Bu Bapak yang kasih Tuhan, di sini mereka, ya, Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego itu tidak hanya cerdas, ya, tidak hanya bisa bekerja, tapi dia punya integritas, ya, punya integritas, ya. Di sini saya bacakan di dalam Daniel 1 ayat yang ke-8, ya. Saya bacakan firman Tuhan, ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya, ya. Jadi Daniel tidak menajiskan dirinya, ya. Dia benar-benar selektif, mengikuti tes, tapi ada satu, dia tidak mau melanggar hukum Tuhan, ya. Dia tidak mau menajiskan dirinya, dikatakan di sini, ya. Apa hasilnya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya? Apa hasilnya? Ini, ya, luar biasa, ya. Hasilnya Daniel dan 3 kawannya, ya, mendapatkan kasih sayang dari kepala staf kerajaan, ya. Kalau sekarang kepala staf kepresidenan gitu, ya. Jadi Pak Muldoko gitu, ya. Mendapat kasih sayang, ya. Daniel 1 ayat 9 saya bacakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Pemimpin pegawai istana, ya. Kalau sekarang kepala staf kepresidenan gitu, mendapatkan kasih dan sayang, ya. Cerdas, pinter, muda, ya. Cakap bekerja gitu, ya. Dan tidak mau menajiskan diri, Bu Bapak, ya. Jadi Daniel dan 3 kawannya mendapatkan kasih sayang dari kepala staf kerajaan, ya.
Kemudian apalagi hasil daripada Daniel ini dan teman-teman ini sungguh luar biasa, ya. Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada Daniel dan ketiga sahabatnya, ya. Kembali saya bacakan Daniel 1 ayat yang ke-17, ya. Demikian firman Tuhan, ya. Simak baik-baik Ibu Bapak apa yang diperoleh oleh Daniel dan ketiga sahabatnya ini, ya. Kepada keempat orang muda itu dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, Bapak kecuali cerdas, mereka berintegritas. Mereka tidak melanggar hukum Tuhan. Makanya ditambahkan lagi hikmatnya oleh Tuhan kepada keempatnya. Dikatakan di sini jelas, ya. Dikatakan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Ya. Bu Bapak dikasih Tuhan. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, ya, mari kita tetap mau kerja keras, cerdas dan berintegritas. Kita tidak melanggar hukum Tuhan, ya. Daniel tidak takut, wah gak diterima, enggak. Dia tetap saja sehingga dapat kasih sayang. Malah dari kepala staf kerajaan pada waktu itu, pemimpin pegawai istana, ya. Dan Tuhan memberikan pengetahuan, ya, dan kepandaian kepada Daniel dan tiga sahabatnya. Apalagi kepandaian Daniel tidak hanya biasa-biasa, Ibu Bapak. Ya, tidak hanya biasa-biasa. Coba kita baca lagi di ayat yang ke-20. Sungguh luar biasa Tuhan ngasih, ya. Ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya, ya. Jadi kecerdasan Daniel dan kawan-kawannya dikatakan mereka. Jadi empat-empatnya ini anak-anak muda yang cerdas, ya. Luar biasa, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Makanya Pak Jokowi juga seringkali mengangkat menteri-menteri yang muda, penasihat yang masih muda, ya. Cerdas, kerja keras dan cerdas dan berintegritas, ya. Di sini hasilnya sungguh luar biasa. Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Selanjutnya di sini, ya. Apa bukti Daniel dan kawan-kawannya berintegritas? Apa bukti lain, ya? Bukti lain apa? Ya, katanya bukti dan saksi itu ada 2, ya. Kalau buktinya 1 kurang. Tadi tidak mau menajiskan dirinya. Ini ada bukti lain, di mana keempat orang ini, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ini orang-orang yang benar-benar berintegritas, ya. Tidak menghalalkan segala, pinter, ya. Nyuap tidak, kan gitu, ya. Di sini Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Kecuali tidak menyajiskan diri dengan makanan dan minuman santapan raja, ada lagi, ya, apa yang dilakukan oleh mereka, ya. Yang pertama, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita baca di Daniel 3 ayat 16 sampai 18, ya. Saya bacakan, simak baik-baik, ya, simak baik-baik. Ya. Di sini Daniel 3 ayat 16 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ibu Bapak, luar biasa. Iman daripada Sadrah, Mesah, Abednego itu luar biasa. Dia tidak takut kehilangan jabatannya, ya. Dia tidak takut, ya, pada waktu itu dijebak, ya.
Kalau tidak mau menyembah patung, mereka dimasukkan dalam dapur api, ya, yang menyala-nyala. Tetapi apa kata Sadrah, Mesakh, Abednego, ya? Dikatakan walau, katanya walau Tuhan tidak menolong, aku tidak mau menyembah patung itu, ya, luar biasa, ya. Jadi Sadrah, Mesakh, Abednego punya integritas. Dia tidak takut kehilangan jabatannya. Dia tidak takut mendapatkan hukuman yang menurut saya ya luar biasa, ya. Orang dimasukkan di dalam dapur api, ya. Bapak, tidak hanya Sadrah, Mesakh, Abednego, Daniel itu juga orang yang sangat berintegritas, ya. Kita baca di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10, ya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-10, ya. Kita baca di sini, ya. Demikian firman Tuhan, ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa ia lakukannya. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Sadrah, Mesakh, Abednego diancam dimasukkan dapur api. Dia tidak takut, ya. Dia tetap percaya kepada Tuhannya dan tidak mau menyembah patung, ya. Ini bukti dia punya integritas. Daniel demikian juga, diancam kalau tidak nurut, ya, masuk dalam goa singa, ya. Dimasukkan di kandang singa yang mungkin sudah seminggu atau 2 minggu tidak dikasih makan, mungkin buasnya luar biasa. Tapi Daniel tidak, dia pulang, dia berdoa seperti sedia kala, ya. Seperti yang dia lakukan sehari-hari, dia tidak mengurangi, dia tidak bersembunyi, tapi berdoa. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, luar biasa iman ke-4 sahabat ini, ya. Kita tahu dalam kisah ini mereka lolos, ya. Mereka lolos dari dari perapian. Mereka lolos dari gua singa, ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat, ya, kita belajar, simak, kita pelajari dan kita nanti contoh, kita teladani mereka ini, ya. Apa yang diperoleh oleh Sadrah, Mesakh, dan Abednego setelah ujian teknis? Saya katakan tadi ujian syarat satu umum masuk toh. Ya, cerdas, berintegritas, mau bekerja keras, bisa bekerja sama mungkin satu dengan yang lain, ya. Kemudian ujian iman, semuanya lulus. Apa yang diperoleh? Sungguh luar biasa, ya. Saya mempelajari sungguh luar biasa yang mereka dapatkan, ya. Yang pertama, apa yang diperoleh Sadrah, Mesakh, dan Abednego setelah lulus ujian teknis dan integritas serta iman? Yang pertama, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, nanti saya tidak bacakan ayatnya karena waktunya, nanti coba dibaca di rumah saja, ya. Di rumah atau baca sekarang, ya. Yang pertama di dalam Daniel 3:28-29 itu Raja Nebukadnezar memuliakan Tuhannya Sadrah, Mesakh, dan Abednego, ya. Nebukadnezar memuliakan Tuhannya, ya. Ikut memuliakan Tuhan. Dan di dalam Daniel 3:30 apa yang diperoleh Sadrah, Mesakh, dan Abednego? Dikatakan mereka mendapat kedudukan tinggi di wilayah Babel, ya. Ini yang diperoleh Sadrah, Mesakh, Abednego. Sekarang apa yang diperoleh Daniel, ya? Yang pertama tadi Raja Nebukadnezar, ini yang diperoleh Daniel, ya. Di dalam Daniel 6 ayat 27, ya. Dicatat aja, Daniel 6 ayat 27, Raja Darius mengakui Allahnya Daniel, Allah yang hidup dan berkuasa, luar biasa. Raja yang mau menghukum, ya, yang masukkan gua singa, akhirnya tahu Daniel ini orang yang berintegritas. Tidak hanya pinter, tapi berintegritas dan beriman yang luar biasa. Raja Darius mengakui Allahnya Daniel, Allah yang hidup dan berkuasa. Yang kedua, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, di sini di dalam Daniel 2 ayat 48 dan Daniel 6 ayat 29, ya, ini sama. Raja mempermuliakan Daniel dan Daniel dianugerahi kedudukan yang tinggi, luar biasa, ya.
Inilah orang-orang muda yang luar biasa. Tidak hanya cerdas, tidak hanya tangkas, tidak hanya bekerja keras, tetapi punya integritas, punya iman yang kuat dan menghargai hukum negara dan hukum Tuhan. Ya, Bapak dikasih Tuhan. Oleh karena itu, mari sebagai anak-anak muda, ya, kita mari ya, mungkin wah melayani Tuhan kok begini. Kita di marketplace, mari kita dengan hidup kita, dengan keadaan sehari-hari kita ini bisa mempermuliakan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa bersaksi, tidak bisa apa, tetapi dengan hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ya, Matius 5 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, perbuatan baik kita, kepandaian kita, kecerdasan kita, ya, itu menjadi terang. Semua orang melihat dan mempermuliakan Bapa di surga. Jangan sampai kita ini menjadi cemoohan. Wah, orang Kristen kok begitu? Oh, orang Kristen kok malas? Dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Terutama saya pesan untuk anak-anak muda. Mari kita teladani 4 sekawan ini yang luar biasa ini, ya. Mereka kecuali pandai, mereka tidak hanya pandai atau cerdas, mereka juga berintegritas dan tetap setia kepada Tuhan dengan iman yang kuat sehingga mereka berhasil dalam hidupnya. Ya, dikasih raja, dikasih Tuhan. Jadi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, terutama anak-anak muda, ya. Jadi hidup ini harus diperjuangkan dengan semangat dan iman yang tinggi supaya berhasil. Jadi sebagai anak-anak muda, janganlah bermalas-malasan. Ya, janganlah hidup ini mengalir. Harus kerja keras, kerja cerdas. Yang masih sekolah, masih kuliah, belajar dengan benar, dengan giat. Capailah prestasi akademismu yang paling tinggi. Ya, kalau bekerja, bekerjalah dengan baik, dengan jujur. Ya, nanti ya kesuksesan kita terima. Anda terima, Ibu Bapak terima, ya. Seperti Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Dia belajar dengan baik, jadi anak pandai, pemuda pandai, berintegritas, akhirnya menjadi penguasa, menjadi staf ahli raja. Sungguh luar biasa, ya. Jadi tetaplah semangat, ya. Belajar yang baik anak-anak muda dan jangan lupa kita punya integritas, ya. Sehingga hidup kita dilihat banyak orang, berprestasi dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Ya, Bu Bapak yang dikasih Tuhan, saya tidak panjang lebarkan. Nanti pelajari dan baca di rumah kisah Daniel dan kawan-kawan ini. Ya, amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu. Firman-Mu sudah disampaikan, biarlah kami semuanya boleh belajar meneladani yang dilakukan oleh Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Mereka pemuda yang luar biasa, pemuda yang cerdas, berintegritas dan beriman yang luar biasa. Sehingga mereka dikasih raja, dikasih masyarakat dan dikasih Tuhan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom Bapak, kita sudah mendengar apa kata firman Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan tidak hanya kita dengar, ya, mari kita renungkan, ya. Contoh yang luar biasa dari 4 sekawan ini, terutama pesan saya bagi anak-anak muda, ya, Bethesda Gateway. Ya, jadilah anak yang cerdas, ya, berintegritas, mau kerja keras, bisa bekerja dengan baik, bekerja sama dengan rekan-rekan dan bawahan mungkin dan atasan, ya. Sehingga hidup kita boleh menjadi terang bagi banyak orang dan mereka mempermuliakan Bapa di surga. Ya, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, saya umumkan beberapa pengumuman, ya. Ibadah kita masih tetap masih online karena pandemi COVID belum reda, ya. Jadi pesan saya tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Tetap jaga jarak, pakai masker, ya. Cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, ya, jauhi kerumunan, ya. Kalau tidak penting, ya di rumah, kecuali harus bekerja
harus menyelesaikan pelayanan yang lain dan lain-lain ya. Mari kita tetap beraktivitas tapi tetap hati-hati dan waspada ya. Bu Bapak yang kasih Tuhan, jadi saya juga tetap menghimbau mari kita tetap setia di dalam ibadah ini walaupun online ya. Juga anak-anak muda jangan lupa ada ibadah Zoom ya bagi Solid, IOC juga dewasa muda. Jadi meskipun Zoom mari tetap ikuti ya. Juga FC ya, FC biarlah juga tetap berjalan walaupun online ya, walaupun di rumah masing-masing dan lain sebagainya dengan metode yang macam-macam ya. Dan juga Ibu Bapak tetap saya menghimbau ya, doa malam setiap Jumat ya 1 jam saja. Mari kita kumpul dan berdoa ya. Ya, seluruh jemaat terutama pelayan-pelayan Tuhan ya. Saya menjadi pemikiran saya pada saat pertama kali doa malam, khusus pengerja, khusus anak-anak hamba-hamba Tuhan, itu banyak yang ikut ya. Setelah itu merosot ya. Jadi saya tetap mengharapkan terutama teman-teman ya, staf gembala, diaken ya, para aktivis ya, mari ikuti doa malam ya. Jadi mari punya semangat, jangan kendor ya. Jadi nggak usah dikejar-kejar, nggak usah diingatkan, mari Jumat 1 jam saja ya. Tuhan Yesus juga pernah ngomong sama murid-muridnya, masa kamu bertahan 1 jam saja tidak bisa ya. Pada waktu itu murid-muridnya ngantuk ya, sehingga setiap Tuhan berdoa tidur mereka ya. 1 jam, doa malam di gereja itu 2 jam, jam 7 sampai jam 9. Ini lewat Zoom cuma 1 jam ya. Luangkan waktu ya, karena kita butuh Tuhan ya. Kita ini, doa ini nafas kita itu kepada Tuhan ya. Ikuti doa malam ya. Dan sekolah minggu tetap doakan ya, masih online ya. Biarlah anak-anak juga tetap setia di dalam sekolah minggu. Para teacher juga boleh berkreasi, aktif dan membuat pelajaran-pelajaran yang menarik sehingga anak-anak kita tidak bosan ya. Dan juga Ibu Bapak ya berdoa untuk anak-anak yang masih kuliah ataupun sekolah Zoom, di sekolah sekuler kita juga tetap semangat ya. Juga berdoa untuk jemaat, mungkin ada yang sakit, ada yang susah dan lain sebagainya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan ya. Juga berdoa untuk pemerintah kita di mana vaksin sudah dimulai, kiranya vaksin ini boleh segera merata dan pandemi Covid mata rantainya segera diputuskan sehingga kita bisa beraktivitas lebih leluasa lagi ya. Itu saja pengumuman dari saya, tidak ada pengumuman lain. Saya undang Ibu Bapak kembali bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita dengan doa ya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Atas segala kasih murahan-Mu, pada hari ini Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Engkau telah pimpin mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan.
dan kami sudah boleh mendengar apa kata firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, segala firman-Mu biarlah tidak lalu begitu saja, tetapi menjadikan pedoman di dalam kami hidup di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih, memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah pada hari ini, di rumah masing-masing dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Bagi mereka mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupi, yang susah Tuhan hiburkan. Berkati juga anak-anak kami yang masih sekolah, masih kuliah, walaupun online, Tuhan berikan semangat. Mereka boleh belajar dengan baik, menjadi pemuda-pemudi yang cerdas, bahkan terengginas, bahkan berintegritas. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Tuhan, bagi bangsa ini dan bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang minggu ini, ya mulai doa malam, ibadah Youth Solid, dewasa muda, sekolah minggu, ibadah raya, FC, Tuhan juga memberkati. Terima kasih, kami berdoa juga untuk pemerintah kami, bangsa kami, berikan hikmat Bapak Presiden dan jajarannya untuk membawa negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur, dan dapat segera memutus mata rantai COVID-19. Berkati Tuhan vaksin-vaksin yang digunakan, para petugas berikan hikmat sehingga boleh melakukan tugas medis dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Bu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, dan memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.